Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bangkit Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Saya cukup prihatin ketika membaca berita ini dan beberapa media asing membahasnya. Jadi saya akan mengajak teman-teman untuk membacakan berita dari media Open Doors, di mana dia menuliskan dengan judul 70 orang Kristen ditemukan di gereja Kongo. Baik teman-teman, kita langsung saja membaca beritanya dan saya berharap teman-teman menonton video ini dari awal sampai akhir supaya dapat mengerti cerita lengkapnya dari berita ini. Baik teman-teman, kita akan membaca berita ini dan saya berharap kepada teman-teman semua agar dapat menonton video ini dari awal sampai selesai supaya kita dapat mengerti apa yang disampaikan dari media Open Doors ini. Open Doors pada tanggal 25 Februari 2025 yang artinya baru dirilis. 70 orang Kristen ditemukan di gereja Kongo. Umat Kristen di Kongo kembali terguncang setelah aksi kekerasan keji yang menewaskan 70 orang. Mohon doakan saudara-saudari kita di negara ini saat mereka menghadapi penganiayaan yang semakin meningkat. 70 umat Kristen ditemukan di sebuah gereja di Republik Demokrasi Kongo atau DRC dalam serangan terbaru yang menghancurkan terhadap umat beriman di timur laut negara tersebut. Menurut sumber di lapangan, sekitar pukul 4 pagi Kamis lalu, 13 Februari, tersangka militan dari Pasukan Demokratik Sekutu atau ADF, kelompok yang memiliki hubungan dengan ISIS, mendatangi rumah-rumah di Maiba di wilayah Lubero sambil berkata, "Keluar, keluar, dan jangan membuat keributan." 20 pria dan wanita Kristen keluar dan ditangkap. Terguncang oleh insiden ini, warga masyarakat setempat di Maiba kemudian berkumpul untuk mencari cara membebaskan mereka yang ditawan. Namun, militan ADF mengepung desa tersebut dan menangkap 50 orang penganut agama lainnya. Ke-70 orang yang diculik dibawa ke gereja Protestan di Kasanga, dan di sana mereka dibunuh secara tragis. Muhindo Muzinsi, Direktur Sekolah Dasar Kombo yang merupakan milik gereja Ceca 20, mengatakan bahwa sebelum insiden ini, gereja, sekolah, dan pusat kesehatan semuanya tutup karena situasi keamanan yang kacau. Kami harus memindahkan semua kegiatan ke Funying, katanya. Sumber di lapangan melaporkan bahwa hingga kemarin, Selasa 18 Februari, beberapa keluarga belum dapat menguburkan jenazah mereka karena kondisi tidak aman di daerah tersebut. Banyak umat Kristen kini telah meninggalkan daerah tersebut demi keselamatan mereka. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan atau bagaimana cara berdoa. Kami sudah muak dengan pembantaian, kata seorang penatua gereja Ceca 20. Semoga hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Ini bukan sekadar aksi teror. Ini adalah pembantaian massal terhadap umat Kristen. Dan ini tidak akan berhenti di sini, kata Ilya Jadi, analis senior untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan di Afrika Sub-Sahara untuk Open Doors. ADF adalah bagian dari jaringan ekstremis yang sedang berkembang yang ingin menghapuskan agama Kristen di wilayah tersebut. Jika tidak ada yang dilakukan, lebih banyak serangan akan menyusul. Meningkatnya kekerasan dan pengungsian internal. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan atau bagaimana berdoa. Kami sudah muak dengan pemimpin gereja setempat. Insiden mengerikan terbaru ini merupakan kelanjutan dari meningkatnya ancaman yang ditimbulkan oleh militan ADF di wilayah timur laut negara tersebut. Pada tahun 2014, kelompok tersebut mengintensifkan serangan di wilayah Beni di Provinsi Kivu Utara. Dan sejak itu serangan telah menyebar ke wilayah Urumu dan Mambasa di Provinsi Ituri. Dan sekarang memengaruhi Lubero. Dalam bulan lalu saja, kelompok tersebut telah menewaskan lebih dari 200 orang di wilayah kekuasaan Baswaka, menurut situs web berita lokal. Hal ini menjelaskan mengapa DRC naik 6 peringkat ke posisi 35 dalam daftar pantau dunia terbaru.
Tahun lalu 355 orang dibunuh karena keyakinan mereka, dibandingkan dengan 261 orang pada tahun sebelumnya. Sementara sekitar 10.000 orang mengungsi di dalam negeri, yang berarti 10 kali lebih banyak dari tahun 2023. Rumah-rumah dijarah dan dibakar, sekolah-sekolah dipindahkan, gereja-gereja dan fasilitas kesehatan ditutup, dan beberapa desa Kristen telah ditinggalkan sama sekali. Aktivitas terkini kelompok pemberontak M23 yang telah menguasai sebagian besar provinsi Kivu Utara dan Selatan dan dilaporkan didukung oleh Rwanda telah menambah kerentanan umat Kristen. Kekacauan yang diciptakan oleh M23 telah membuka pintu bagi ADF untuk melanjutkan kampanye terornya dengan impunitas total, kata Jadi. Umat Kristen di wilayah tersebut telah ditelantarkan, mereka sama sekali tidak terlindungi dan dunia tidak memperhatikannya. Lia yakin bahwa tekanan internasional dapat efektif untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut. Kita telah melihat sebelumnya bahwa tekanan internasional berhasil. Pada tahun 2012, M23 dihentikan ketika Amerika Serikat dan negara-negara lain memberikan tekanan diplomatik dan ekonomi kepada Rwanda untuk menarik dukungannya. Kita membutuhkan kepemimpinan seperti itu lagi. Pemerintah harus berbicara sekarang sebelum lebih banyak nyawa melayang. Panggilan untuk tetap berdoa. Open Doors mengutuk keras tindakan kekerasan keji terhadap warga sipil ini dan menyerukan kepada masyarakat sipil, pemerintah, dan organisasi internasional untuk memprioritaskan perlindungan warga sipil di DRC Timur, tempat kelompok bersenjata seperti ADF beroperasi, kata John Samuel, pakar hukum Open Doors untuk pekerjaan Afrika Sub-Sahara. Jika kita tetap diam, akan ada lebih banyak nyawa orang Kristen yang hilang. Lia Jadi. Kekerasan terjadi dalam konteks impunitas di mana hampir tidak ada seorang pun yang diminta pertanggungjawaban. Lanjutnya, pembantaian ini merupakan indikator yang jelas dari pelanggaran hak asasi manusia yang meluas terhadap warga sipil dan masyarakat yang rentan, yang seringkali menargetkan orang Kristen yang dilakukan oleh ADF afiliasi yang disebut negara Islam. Kami juga menyerukan kepada masyarakat Kristen internasional untuk terus berdoa bagi umat Kristen dan masyarakat rentan di Kongo bagian timur. Berdoalah agar kekerasannya segera berakhir dan agar pemerintah di semua tingkatan menangani kekerasan dan dampaknya dengan tekun, tidak memihak dan transparan. Berdoalah bagi gereja di Lumbero yang berupaya memberikan bantuan fisik dan spiritual kepada keluarga yang terdampak. Kita harus berdoa untuk saudara-saudari kita di DRC yang tengah menghadapi kengerian yang tak terbayangkan. Tetapi kita juga harus bertindak, tambah Jadi. Kita perlu meningkatkan kesadaran, menghubungi anggota parlemen kita, dan menuntut agar pemerintah Inggris angkat bicara. Jika kita tetap diam, lebih banyak nyawa umat Kristen akan hilang. Para pemimpin Kristen di seluruh Afrika Sub-Sahara menyerukan gereja global untuk mendukung mereka melawan penganiayaan yang kejam. Tanda tangani petisi global Arise Afrika yang meminta perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Demikian teman-teman berita yang sudah kita dengar bersama-sama, dan hal ini membuat kita menjadi prihatin terhadap saudara-saudara kita yang ada di Kongo. Dan kita tahu seperti yang diberitakan bahwa sasarannya adalah orang-orang Kristen yang dieksekusi, yang artinya adalah sebagaimana niat kelompok-kelompok ini untuk menghilangkan sebisa mungkin menghilangkan orang-orang Kristen. Dan ini menjadi tantangan bagi saudara-saudara kita yang ada di Kongo karena tidak mudah menghadapi situasi dan kondisi seperti ini karena memang nyawalah taruhannya. Tetapi kita berdoa agar mereka tetap kuat dan berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah kehendak Tuhan saja. Mari kita doakan mereka dan keluarga-keluarga yang masih membutuhkan pertolongan. Dan kiranya Tuhan akan memakai orang-orang yang akan menolong mereka dalam situasi ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya. Silakan berikan komentar kalian. Dan kita sama-sama untuk mendoakan mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.